siapa Yakub ini? Apakah dia orang yang sering kita dengar? Apakah dia benar-benar pendusta, penipu? Apakah dia pencuri? Apakah ini yang Tuhan pikirkan mengenai orang ini? Apakah kamu percaya bahwa Esau adalah korban yang tidak bersalah dan Tuhan sangat bersenang kepada dia, tetapi Yakub datang dan mengambil berkat itu? Apakah ini yang dikatakan firman Tuhan? Tetapi kita harus membentuk kepercayaan kita didasarkan atas kitab Nas. Karena itu otoritas satu-satunya. Di saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita sedang mendengarkan Roh Kudus. Di saat kita menjadi penurut bagi kebenaran Tuhan, maka kita akan merasakan urapan Tuhan melalui Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan kalau kita lihat di dalam Injil mengenai orang ini, kita bisa lihat mengenai Esau. Firman Tuhan berkata di Ibrani pasal 12 ayat 16 bahwa Esau adalah orang yang cabul. Dan dia bukan seseorang yang Tuhan suka. Dan juga di Perjanjian Baru, di Roma pasal 9 ayat 12, firman Tuhan mengatakan bahwa Yakub, ayat 13, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Orang bilang Tuhan telah memilih Yakub dan Tuhan adalah daulat, maka dia bisa menolak Esau. Tetapi apakah itu yang diajarkan oleh kitab suci? Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan lebih sering melihat kitab Kejadian, tetapi aku ingin melihat ini dari Maliaki pasal 1. Karena waktu Rasul Paulus mengambil ayat itu dari nubuat ini dan menempatkannya di kitab Roma pasal 9, kita melihat sesuatu. Dia tidak memisahkan konteksnya. Paulus itu berikan kepada kita pengertian yang benar. Apapun yang ditulis di Perjanjian Lama, dia tulis persis di Perjanjian Baru. Kita harus bawa seluruhnya konteksnya di Perjanjian Baru. Jadi waktu Paulus mengutip Maleaki, dia bilang Esau aku benci dan Yakub aku telah mengasihi, itu tidak datang kepada kita secara rohani yang kosong, tetapi di dalam situ Tuhan sudah mengenal Esau. Maleaki pasal 1 ayat 1. Kita baca ayat 3. Di sini bicara mengenai Esau. Tetapi membenci Esau, sebab itu aku membuat penggunungan menjadi sunyi sepi. Sekarang dia lompat ke ayat 2. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana? Esau aku membenci. Pertanyaan yang kita harus tanya diri kita adalah kenapa? Apa yang membuat Tuhan untuk membenci Esau? Dan jawabannya, dan kita akan lihat sebentar lagi di ayat ini, Esau memiliki roh yang menentang Tuhan. Kalau kita tahu apa-apa mengenai kitab Maleaki, ada masalah antara umat Tuhan. Dan masalah itu apa? Tuhan bilang satu hal, dan umat Tuhan tidak setuju dengan Tuhan. Tetapi sampai kita bisa belajar untuk setuju dengan Tuhan, tidak ada yang baik yang akan terjadi secara rohani di dalam hidup kita. Selalu setuju dengan Tuhan. Di ayat ketiga ini dikatakan apa? Tetapi membenci Esau. Tuhan sedang bicara ini. Sebab itu aku membuat penggunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Tidakkah kita lihat di sini bahwa Tuhan tidak senang dengan Esau
dia bicara tentang pusakanya yang akan diberikan kepada binatang-binatang di padang gurun. Di ayat 4 dikatakan, apabila Edom berkata, orang Edom ini adalah keturunan dari Esau, apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Lihat gak di sini apa yang sedang terjadi? Tuhan telah membawa penghakiman kepada Esau, pusaka Esau, kepada warisan mereka. Tetapi Edom, keturunan yang keluar dari Esau ini, mereka ini telah dihancurkan oleh Tuhan. Dan apa yang kata Edom? Mereka memiliki roh yang menentang di hadapan Tuhan. Mereka bilang, dia bilang, kamu membuat kita hancur, tetapi kita akan kembali reruntuhan itu. Dan lihat jawabnya Tuhan apa? Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tapi aku akan merobohkannya. Jadi sangat penting kita lihat sesuatu di sini. Esau ini, dia menentang Tuhan, dia tidak akan setuju dengan Tuhan. Dia ingin melakukan hal-hal dengan cara dia sendiri. Dia tidak memiliki rasa sensitif kepada kehendak Tuhan. Itu poin kedua kita harus belajar. Yang pertama, selalu setuju dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Melalui firman Tuhan. Yang kedua, kita harus mengerti bahwa Tuhan memiliki tujuan kenabian, dan kalau kita setuju dengan itu, baru itu adalah undangan untuk Tuhan menggerakkan hidup kita. Mari kita lihat ke kitab Kejadian sekarang. Untuk pelajaran ini kita hanya akan bahas kitab Kejadian. Kejadian pasal 25. Kita tahu sesuatu, kita tahu bahwa Ribka, kalau bahasa Ibrani Rivka, dia itu mandul. Dia tidak bisa, dia mandul, dia tidak bisa hamil. Iskak, yaitu Ishak, dia berdoa untuk istrinya. Jadi laki-laki di sini, hal yang berhikmat adalah untuk kalian laki-laki, doakan istrimu. Jadi Ishak ini dia doa demi istrinya, dan istrinya menjadi hamil. Dan ada 2 anak di rahimnya. Coba lihat ayat 22, Kejadian 25 ayat 22. Dikatakan, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Ada ayat yang bilang bergulat, tapi kalau kita tahu bahasa Ibrani ini bicara mengenai ada konflik yang menuntun kepada kematian. Apa yang firman kasih tahu kepada kita adalah bahwa ini adalah konflik yang sangat penting. Mereka rela mati untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Maka ada bertolak-tolakan ini di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan apa yang dia lakukan? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan dengan hikmat. Jadi kata untuk meminta petunjuk adalah kata yang arti komitmen atau mengingini sesuatu, sangat mengingininya sampai kita rela lakukan apapun untuk menerimanya. Di saat Alkitab bicara mengenai perempuan ini, Ribka, dia ingin untuk mendengar dari Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki komitmen yang sama dengan mengetahui kalau kita akan mengambil keputusan yang berhikmat, kita bergantung kepada tuntunan Tuhan, maka ini yang dikatakan di dalam Alkitab.
Dan apa yang terjadi? Dia tahu melalui Tuhan bahwa di dalam perut dia bukan hanya ada kembar, tetapi firman Tuhan kepadanya di ayat 23, firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa. Jadi dua bangsa dan dua suku bangsa itu beda ya. Yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan yang satu akan lebih kuat. Tetapi anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Maka ini adalah jawaban Tuhan secara nubuat. Siapa yang sedang mendengarkan ini? Hanya Ribka. Ishak? Nama Ishak tidak disebut di ayat ini. Dan itu sangat penting. Pendetamu katakan sesuatu. Dia menyebut kata penebusan. Itu adalah kata yang sangat penting di dalam kitab suci. Dan perempuan di dalam Alkitab, kalau ditekankan di dalam satu konteks Alkitab, seperti si Ribka di sini, ahli Alkitab mengatakan kalau perempuan ditekankan, konteksnya berubah menjadi konteks penebusan. Dan kalau kita lihat ayat ini dan kita lihat tujuan-tujuan Tuhan, rencana Tuhan untuk membawa penebusan kepada umatnya dan kepada dunia. Dan ini semua dinyatakan kepada satu perempuan, yaitu Ribka. Dia telah mendengar suara Tuhan. Dia mengatakan, anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Tetapi Tuhan melakukan banyak hal tidak sesuai dengan cara yang normal, tetapi yang tidak normal, yang supernatural. Jadi ada sesuatu yang unik yang sedang terjadi di ayat ini. Lihat di ayat 27. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Jadi mereka menjadi besar atau lebih tua gitu artinya. Esau menjadi seorang yang pandai berburu. Dia tahu cara berburu secara huruf ya. Jadi dia adalah orang ladang. Seorang yang suka tinggal di padang. Dan di sini muncul kata kontras untuk menunjukkan Esau dan Yakub itu beda. Dan kita harus tanya diri kita sendiri, bagaimana bedanya? Yang satu adalah seseorang yang tahu untuk menyakiti. Dia adalah orang padang. Tetapi Yakub, apa yang dikatakan mengenai Yakub? Tetapi Yakub adalah dalam bahasa Ibrani, Ishta. Apa itu artinya? Kata itu digunakan tentang banyak orang di dalam Alkitab. Orang-orang saleh, orang-orang yang Tuhan gunakan. Maka di saat saya melihat kata itu, Ishka, saya udah tahu dan antisipasi bahwa Tuhan akan memakai orang ini. Kata Ish ini artinya laki-laki. Tetapi tab artinya apa? Ini bisa berarti akhir. Contohnya, kalau kita nonton film dalam bahasa Ibrani, kalau filmnya selesai, daripada bilang the end, tulisannya hatam. Kata selesai atau akhir itu mengandung arti tujuan. Jadi Alkitab beritahu kepada kita bahwa orang ini Yakub berhubungan dengan tujuan Tuhan. Yang kedua, kata tam ini juga bisa berarti lantai dan diterjemahkan di dalam banyak Alkitab sebagai orang yang tidak bercelah. Apakah itu masuk akal bagi kita? Bukan tanah tapi bodoh. Bodoh, dan yang satu lagi artinya
orang yang tidak bercela. Tapi kita harus mengerti sifat dari kata Ibrani itu. Kata ta itu artinya seseorang yang mengenal kekurangan dia. Dia merasa diri dia ada banyak kekurangan. Dan Ishka adalah seseorang yang tahu bahwa dia perlu bantuan. Dia perlu bantuan. Saya tanya sekarang, kamu tahu gak bahwa kamu tuh perlu bantuan di dunia ini? Bahwa kamu tuh kalau mengalami banyak hal nggak mungkin bisa mengatasi semuanya, tetapi kamu akan gagal. Apa yang kamu harus tahu? Kamu harus bikin diri kamu bergantung kepada Dia yang bisa memberi kemenangan. Dia yang bisa membantu kita mengalahkan segala hal. Yang kamu bisa tiba di akhir, yaitu tujuan Tuhan dalam hidupmu. Maka kata ini, Ishka adalah seseorang yang mengenal kebergantungan dia. Maka seseorang yang bodoh, kadang kita lihat dia dan kita bilang, wah ini orang nggak bisa, dia nggak bisa jaga diri dia sendiri. Dia adalah orang bodoh. Tetapi secara Alkitab, kalau seseorang tahu diri dia bodoh dan dia bergantung kepada Tuhan, maka kebodohan itu adalah dasar dari menjadi orang yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Kalau kita bergantung kepada Tuhan, hasilnya akan baik. Setelah itu dikatakan dia bukan orang ladang, seorang tinggal di ladang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Kata kemah dalam bahasa Ibrani ohalim, kalau jamak. Kalau kata-kata itu kita bulak-balikin, bukan ohalim, tapi Elohim. Artinya, dia adalah orang yang duduk dengan Tuhan. Yakub adalah orang yang mengejar Tuhan. Itu yang dikatakan Alkitab. Dan lihat ayat 28. Kita kembali kepada orang tuanya, ayah dan ibunya. Di ayat 28 dikatakan apa? Ishak sayang kepada Esau. Kenapa? Alkitab bilang apa? Sebab ia suka makan daging buruan. Jadi daging itu rasanya dari rasa yang daging itu telah diburu. Dia suka Esau karena makanan, hal-hal kedagingan. Tuhan sayang siapa? Yakub. Dan kalau kita lihat di Alkitab dikatakan sesuatu. Ishak sayang kepada Esau sebab makanannya, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Kita lihat apa di sini? Ribka setuju dengan Tuhan. Lihat di situ. Tuhan sayang dengan Yakub tetapi benci dengan Esau. Ishak setuju dengan Esau. Tetapi Ribka itu beda. Dia setuju dengan Tuhan. Nah, itu sangat penting. Jadi Alkitab dengan cara ini mulai membuka perbedaan antara dua individu ini. Kita akan lihat ayat 29. Dikatakan, Yakub sedang melakukan sesuatu. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Sesuatu itu lezi. Itu seperti kuah yang kental. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Alkitabmu bilang apa? Mungkin Alkitab bilang dia lelah. Tetapi kalau kita lihat kata ayef dalam bahasa Ibraninya, lelah, kita lihat sesuatu yang sangat beda. Saya tunjukkan. Di kitab Hakim-Hakim, pasal 4, di ayat 21, di sana ada seorang perempuan lagi yang penting. Namanya dia adalah
Yael. Ada pemimpin militer namanya Barak, dan ada nabi perempuan, dan dia pergi kepada jenderalnya dan dia bilang, Tuhan mau kamu berperang, Tuhan akan kasih kamu kemenangan. Itu yang dikatakan Tuhan. Tapi dia nggak percaya, dan dia katakan sesuatu. Dia bilang, Deborah, kamu datang bersama saya, kalau nggak saya nggak bakal pergi. Dan dia bilang, karena kamu nggak percaya Tuhan. Kamu mau menguji firman Tuhan, jadi kamu suruh saya datang. Tuhan akan tetap menjalankan firman-Nya, tapi kamu tidak akan dimuliakan. Akan ada seorang perempuan yang akan terima kemuliaannya. Dan perempuan itu adalah Yael. Untuk bikin cerita panjang menjadi pendek, musuhnya Sisera masuk ke dalam kemah Yael, dikasih makan, kasih dia minum, dia rasa capek, lalu dia tidur, dan perempuan itu Yael mengambil patok kemah, diambilnya pula palu. Ini perempuan yang luar biasa, mendekati diam-diam lalu dilantaknya patok itu masuk ke dalam pelipisnya, dan Alkitab bilang kata yang sama, Ayef. Lalu dia mati. Kata Ayef ini tidak berarti saya lelah, harinya sudah berat, saya merasa lesu. Kata ini di dalam Alkitab memiliki arti yang mendekati kematian. Maka kita harus lihat itu waktu Esau masuk dari setelah dia memburu, Alkitab dikatakan itu, dia tidak hanya merasa lelah dan lapar, tapi di pikiran dia sudah di titik kematian. Di ayat 30, kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. Nah, ini merah-merah yang tadi saya bilang kuah yang kental. Kalau kita tidak melihat ini dalam bahasa aslinya, banyak yang kita akan hilang dari artinya. Karena kalau saya tanya, apa nama kelompok orang yang datang dari Esau? Tadi di Melaki pasal 1 kita lihat Edom kan? Dan kalau kita lihat di sini, kita melihat kata yang sama, tapi vowelnya beda, Edom. Ini adalah kata Ibrani untuk menunjuk merah. Salah satu alasannya kenapa Esau menerima nama itu, dia adalah orang yang berbulu tetapi dia juga merah. Agak merah. Jadi di sini memberikan kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. Kenapa? Karena Ayef ini muncul lagi, karena aku lelah. Artinya, kalau dalam bahasa aslinya, bahasa Inggris juga dibilang because I'm starving, karena saya kelaparan. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Jadi ada hal penting untuk kita mengerti di sini. Nama itu semua ada arti. Pendeta Kim tadi menjelaskan nama aku Baruk yang artinya berkat. Dan Yakub, meskipun apa yang kamu pernah diajarkan atau baca atau pernah dengar orang lain ajar mengenai Yakub, nama Yakub itu tidak berarti penipu, tidak berarti tukang bohong. Kata Yakub itu keluar dari kata Ibrani Yaakov, yang artinya untuk mengikuti, untuk mengejar sesuatu. Ini apa? Tumit. Dalam bahasa Ibrani, Ekev, kata yang sama. Yaakov itu di masa depan, yang akan mengikuti, akan mengejar. Datang dari kata akar yang sama, tumit. Kenapa ini disebut tumit, Ekev? Karena kemanapun saya pergi, yang ikut saya apa? Tumitku ikut kan? Jadi ini bicara tentang hasil, sebuah hasil.
Kita tahu sesuatu. Di dalam kitab Kejadian pasal 38 ada cerita mengenai seorang perempuan yang bernama Tamar. Dia pun mengandung dengan kembar. Dan yang satu waktu mau keluar, bidannya dia ikat tali kirmisi di tangannya untuk menunjuk itu adalah anak sulung, karena anak sulung itu sangat penting. Tetapi apa yang terjadi? Dia masuk kembali ke dalam. Dan yang kedua, Peres. Kata Peres artinya muncul keluar. Burst forth, muncul keluar. Dan dia menjadi anak sulung. Itu ada implikasinya, ada artinya. Tembok Yahudi, kalau didasarkan Kejadian pasal 38, tidak boleh mengupah hak kesulungan sampai bisa melihat tumit. Kenapa? Karena tumitnya itu adalah bagian terakhir yang keluar kalau melahirkan bayi kan. Jadi sampai melihat tumitnya tidak boleh, nggak boleh diupah gitu. Kata Ekev, ada konteks kemenangan di situ. Di saat Alkitab bilang Yakov, kita bilang Yakub, tetapi Yakov dalam bahasa Ibrani, bukannya dia akan hanya mengejar, dia tidak hanya mengikuti sesuatu, tetapi ini adalah kata yang mengandung arti komitmen, tetapi juga mengandung arti kemenangan. Jadi tahu sesuatu, kalau kita kembali dan membaca teliti, waktu Yakub keluar, dia memegang apa? Dari kakaknya, dia pegang tumitnya. Dia lagi berusaha tarik kakaknya masuk ke dalam karena dia ingin menjadi anak sulung. Jadi itu yang ditunjukkan lewat Alkitab. Tetapi secara daging, dia tidak bisa mencapai kehendak Tuhan. Lihat gak prinsipnya? Kamu tidak bisa mencapai tujuan-tujuan Tuhan secara daging. Kamu hanya bisa melakukannya di dalam roh penurut dan komit kepada tujuan Tuhan. Maka mari kita kembali ke ceritanya. Di ayat 30 di mana dikatakan, kasih saya, kata Esau kepadanya, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebab namanya disebut Edom. Lelah itu hampir mati. Yakub sudah dapat apa yang Esau inginkan. Apa yang Yakub lakukan di ayat 29? Dia sedang masak di waktu yang tepat. Waktu Esau masuk, tidak sukses. Orang ini yang tahu ladang, dia pemburu yang profesional, tapi hari ini keahlian dia gagal. Dia pulang lapar. Apakah kebetulan ini adalah peliharaan Tuhan yang sedang bekerja? Dan Yakub semuanya udah siap kalau kita lihat di ayat 31. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hari ini. Jualah dahulu hari ini. Jual hari ini kepadaku hak kesulunganmu. Apa yang kita sedang lihat di sini adalah, ini seperti transaksi bisnis. Esau ingin makanan. Yakub memilikinya. Sekarang saya tanya, kita di rumah siapa? Rumah Ishak dan Ribka. Apakah ini keluarga yang miskin? Tidak. Ini keluarga yang sangat kaya. Mereka memiliki banyak hamba-hamba, banyak ternak. Sangat bodoh untuk berpikir atau percaya bahwa ini makanan satu-satunya yang Esau bisa makan. Tetapi
Ini adalah apa yang dia inginkan. Perhatikan itu. Dia menginginkannya sekarang juga. Dan ini adalah undangan untuk kehancuran. Kalau kita mengingini sesuatu dan kita ingininya sekarang, dan kalau nggak dapat saya bakal mati, ini adalah undangan biar musuh bisa terlibat dalam hidup kita. Dan kalau musuh terlibat dalam hidup kita, itu untuk kehancuran. Si musuh tidak memberi, dia mengambil. Kamu akan pasti ada kehilangan dari apa yang Tuhan ingin kamu terima. Dan kita bisa lihat di sini, sahut Esau, tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Ini perjanjian deal yang bagus gak? Transaksi bagus gak? Hak kesulungan yang ada hubungannya dengan Tuhan disebut hak kesulungan. Bukan hanya mengenai berkat 2 kali lipat, tapi hak kesulungan itu adalah panggilan yang berhubung dengan kehendak Allah. Mulai dengan Abraham, lalu ke Ishak, dan sekarang ada di tangan Esau, tetapi Yakub menginginkannya. Kenapa? Mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Ayat 32. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan apa? Mati. Jadi ini membuktikan kata ayef artinya akan mati. Titik kematian. Jadi Esau bilang, aku bentar lagi akan mati. Bukan akan mati nanti di masa depan. Tidak. Sebentar lagi aku akan mati, dia katakan. Dan perhatikan ayat 32 berakhir bagaimana? Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Secara hurufiah artinya itu. Dia bilang saya ada hak kesulungannya. Tetapi buat apa gunanya untuk saya? Sekarang saya bertanya. Esau sedang memikirkan siapa? Diri dia sendiri. Karena hak kesulungan bukan untuk individu itu. Hak kesulungan adalah menunjukkan panggilan dari anak itu dengan cara yang spesial dan unik untuk menjalankan tujuan-tujuan Tuhan. Hak kesulungan itu berhubungan dengan kehendak Allah. Dan anak sulung itu harus menjalankan pekerjaan ayahnya. Ayah di bumi, tetapi juga Tuhan, Bapa yang di sorga. Pekerjaan itu di dalam keluarga dia itu panggilan yang luar biasa, yang ada komitmen rohaninya. Tetapi apa yang dikatakan Esau? Dia bilang, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Saya dapat apa dari itu? Maksudnya, kita sekarang sedang hidup dalam waktu yang sangat penting secara kenabian. Saya bukan seorang nabi, tapi ini benar. Kita sedang hidup di zaman di mana kita memulai melihat apa yang Paulus katakan di 2 Tesalonika pasal 2. Zaman-zaman orang-orang di akhir zaman, karakteristiknya. Di mana gereja itu sedang menipu dengan mengucap syuk, dengan berpikir Tuhan itu untuk saya. Jangan percaya itu. Tuhan itu untuk kebenaran. Tuhan itu untuk kekudusan. Tuhan itu untuk kebenaran, truth and righteousness. Jadi kalau kita komit kepada hal-hal itu, Tuhan akan menjadi berkat yang besar di dalam hidup kita. Dia mengasihi kita. Tetapi kalau kamu percaya kesesatan zaman sekarang bahwa Tuhan itu cheerleader saya, dia mendukung aku, Tuhan tuh mau melakukan hal-hal baik untuk saya, Tuhan akan membuat saya bisa mencapai mimpi saya, membawa saya kepada takdir saya yang sebenarnya adalah apa yang saya inginkan. Itu semua tidak alkitabiah, bukan kebenaran Alkitab. Secara rohani, kerohanian itu berhubungan dengan ketaatan. Jadi untuk bisa tumbuh secara rohani, itu di saat kita bisa menjadi penurut kepada tujuan Tuhan.
Bukannya suruh Tuhan melakukan tujuan saya. Itu sembah berhala. Berhala itu adalah melakukan apa yang saya inginkan, bukan apa yang Tuhan inginkan. Maka Esau bilang, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu bagiku? Di ayat 33, kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku hari ini, di saat ini juga. Dia mengerti kan semuanya? Maka bersumpahlah ia kepada Yakub. Dia buat perjanjian di sini. Dan dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. Kepada Yakub. Benar gak itu? Ada yang tidak setuju dengan ini? Alkitab bilang apa? Esau menjual hak kesulungan dia kepada Yakub. Sekarang hak kesulungan memiliki sesuatu, nyambung dengan sesuatu. Apa itu? Berkat. Kita akan lihat itu di pelajaran kedua dan yang ketiga. Siapapun yang adalah anak sulung, dia menerima sebuah berkat. Dan Alkitab beritahu kepada kita bahwa Esau, dia berjanji. Tapi dia nggak anggap serius. Jadi si Yakub ini, dia suruh Esau tuh berjanji. Dan Esau, dia jual hak kesulungan dia kepada Yakub. Di Alkitab bilang, untuk apa? Untuk makanan. Ayat 34. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah. Ini kuah yang kental tadi saya bilang, yang dibuat dari lentil. Dikasihnya kepada Esau. Dan Esau lakukan apa? Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Itu yang dikatakan Alkitab kan? Lihat gak sesuatu di sini? Lihat dosa gak di sini? Dia makan dan dia minum. Alkitab bilang di kitab Ulangan pasal 8 ayat 10, kalau sudah makan dan puas, kita harus lakukan apa? Berkati Tuhan. Dia tidak melakukan itu. Kenapa? Ini semua kasih tahu kita sesuatu. Esau tidak tertarik pada Tuhan. Dia tertarik pada diri dia sendiri. Dan jangan berpikir bahwa agama Kristen adalah untuk membuat Tuhan tertarik dengan kita. Tuhan sudah menunjukkan cara dia tertarik dengan kita melalui kayu salib. Dan kalau kita bicara mengenai penebusan, Alkitab beritahu kepada kita, kamu telah ditebus. Seperti yang dikatakan Paulus, kamu sudah dibeli dengan sebuah harga. Sekarang apa? Karena kamu sudah ditebus, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Artinya, seluruhnya, sumbermu, semuanya, kamu harus pakai itu semua untuk memuliakan Tuhan. Saya kasih contoh yang lain. Di dalam ayat ini, Esau, ingat, dia bilang saya akan mati kan? Waktu Esau berpikir bahwa dia akan mati, apa yang dia lakukan? Dia menjual hak kesulungan dia. Sekarang saya tanya sesuatu. Waktu Yakub, adiknya, waktu dia hampir mati, apa yang dia lakukan? Kejadian pasal 40, dia memberkati anak-anak Yusuf. Bukankah dia melakukan itu? Anak-anak Yusuf itu siapa waktu itu? Efraim dan Manasye. Kita lihatnya secara Alkitab ya. Dua anak ini dari Yusuf menurut kitab Tawarik pasal 5, mereka menjadi anak sulung dari Israel. Tahu gak itu? Mereka mengambil hak kesulungan, bukan Ruben, karena dia hidupnya tidak benar dan cabul, tetapi hak kesulungan itu pindah ke dua anaknya, Yusuf. Dan hal yang terakhir yang kita lihat adalah bahwa Yakub, waktu dia hampir mati, apa yang dia lakukan?
dia memberkati. Esau lakukan apa? Dia makan. Dia pikir diri dia sendiri. Kalau Yakub memikirkan tujuan Tuhan. Satu poin lagi. Dikatakan bahwa Esau melihat rendah hak kesulungannya. Kalau saya melihatnya dalam tulisan Ibrani, ini bicara mengenai sesuatu yang tidak penting atau kepentingannya sangat kecil. Jadi dia memandang ringan hak kesulungannya. Kalau bahasa Indonesia ini terjemahannya persis ya. Esau memandang ringan hak kesulungannya. Kalau bahasa Inggris membenci hak kesulungannya. Jadi kepada Esau nggak penting, tidak penting. Tapi Yakub ini sesuatu yang dia kejar dari waktu dia di rahim ibunya. Jadi si Yakub ini benar-benar ingin komit dengan hal-hal Tuhan. Jadi kalau kita lihat cerita ini dari si Yakub ini, hidup dia ingin selesai sampai akhir, dia ingin menemukan upah itu, dia ingin menjalankan peran di dalam tujuan-tujuan Tuhan. Tapi Esau, dia pikir itu semua hanya hal kecil, ringan. Dia menganggap semuanya tidak penting. Dia membenci hal-hal Tuhan. Dan kita bisa melihat apapun yang Esau, kalau di waktu itu mau ambil keputusan yang penting, contohnya orang tuanya bilang, jangan menikah dengan perempuan itu, perempuan dari tanah Kanaan. Tapi apa yang dia lakukan? Dia menikah dengan perempuan tanah Kanaan. Dia tidak taat kepada orang tua di bumi, apalagi ke Bapa Sorgawi kan. Jadi apa yang kita akan lakukan? Kita akan melihat sesuai dengan kitab Kejadian bahwa Esau bukan korban yang tidak bersalah. Kita akan lihat hal-hal yang terjadi karena instruksi kenubuatan. Dan apa yang di Kejadian pasal 27, kita akan pelajari, dan dari situ kita harus belajar ini arti nubuatnya apa, dan kita harus menjadi penurut kepada firman itu, baru kita bisa terima hasil dari kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kita lihat pasal 27, lihat berapa ayat dulu sebelum kita break. Di Kejadian 27 ayat 1, ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur. Jadi di sini ada sesuatu yang kondisi normal, yaitu kalau orang-orang saleh, orang Tuhan sudah dekat mati, waktu mati, mereka tahu waktunya. Kita sering lihat itu di dalam Alkitab. Mereka tahu bentar lagi mereka akan meninggal. Maka mereka bertindak dengan baik, bersikap dengan baik. Mereka ingin menyelesaikan semuanya dengan baik. Mereka ingin ada kesaksian di akhir hidup dia sebagai orang yang setia. Saya berharap kalian juga begitu. Itu sebabnya kalian di sini. Karena kalian ingin mengakhiri dengan baik. Apa kamu sudah masih ada 50 tahun atau 5 tahun atau bahkan 5 hari lagi. Apapun itu, kita ingin menggunakan waktu itu untuk memuliakan Tuhan, untuk menunjukkan Tuhan bahwa kita mengasihi Tuhan. Dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Jadi tidak bisa melihat lagi, matanya telah kabur. Tidak bisa melihat. Jadi Kejadian 27 diperkenalkan seperti ini. Tidak ada yang dicatat di dalam Alkitab itu kebetulan. Semua yang Tuhan kasih kepada kita di dalam Alkitab, semuanya adalah keperluan.
penting untuk bisa dengan benar mengerti ayat-ayat berikutnya, dan kita harus nanya diri kita sendiri, kenapa kita dikasih tahu bahwa Ishak, bahwa dia tidak melihat dengan baik. Dia tidak memiliki pandangan yang benar. Mata dia berat atau kabur, tidak bisa melihat dengan terang. Maka dia memanggil Esau, anak dia yang paling besar, dan dia bilang kepadanya, "Anakku," dia bilang. Sahut Esau, harus dengerin dalam bahasa Ibrani, Hineni. Hineni, banyak organisasi Yahudi disebut Hineni. Artinya, Hine artinya lihat, Ani artinya saya. Jadi Hineni artinya lihat, saya ada di sini. Biasanya dikatakan seseorang yang takut dengan Tuhan, yang menunjuk diri dia di hadapan Tuhan dengan cara sikap penurut, dan itu yang Esau sedang lakukan. Tetapi kita sudah belajar sesuatu. Apakah Esau tertarik dengan kehendak Tuhan? Tidak. Apa yang dia lakukan? Dia menjual hak kesulungan. Hak kesulungan itu permanen berhubungan dengan firman Tuhan. Tetapi di saat Esau bicara, dia jawab hal yang sama seperti Abraham. Sama yang Ishak lakukan juga. Waktu dia masih anak-anak, sebelum dia dikorbankan di Gunung Moria, dia juga jawabnya seperti itu. Jadi orang-orang yang ilahi jawabnya seperti itu. Jadi sahut Esau sama. Mungkin saya salah. Mungkin Esau sudah bertobat. Mungkin Esau benar-benar berkomit di sini kepada kebenaran. Sahut Esau kan ya Bapak tadi. Lalu di ayat 2, berkatalah Ishak, lihat, atau tolong. Bahasa Ibrani na artinya, kita akan bentar lagi dengar permintaan atau sesuatu, atau seseorang sedang meminta sesuatu yang menuntut jawaban. Atau jadi Ishak sedang bilang, saya perlu kamu lakukan sesuatu kepada saya. Maka muncul kata, lihat. Lihat, aku sudah tua. Dan ini masalahnya. Ini masalah besar. Dia bilang, aku tidak tahu bila hari kematianku. Dia bilang, aku tidak tahu. Ini tensenya. Ini bisa diterjemahkannya yang masuk akal kepada kita, tapi ini di past tense, di tense masa lalu. Jadi past tense dalam bahasa Ibrani menunjuk bahwa ini semua selesai dengan keseluruhannya. Jadi Ishak ini khawatir karena dia tahu bahwa dia ada bahwa dia itu harus memberkati anak sulung dia. Dan kenapa ini di past tense? Karena dia tidak tahu. Dia udah tua, dia tidak dengar dari Tuhan mengenai kematian dia. Jadi sebenarnya dia ada kewajiban ke Tuhan kan untuk memberkati anak sulung dia. Jadi dalam Alkitab kita sering lihat bahwa mereka waktunya sudah mau mati dan mereka bertindak kan. Tetapi Ishak tidak memiliki wahyu nubuat dari Tuhan mengenai akhirnya dia, maka dia nggak mau kehilangan kesempatannya di saat dia berkata, dia bilang, aku tidak tahu bila hari kematianku. Dia nggak tahu kapan dia mati. Ayat 3, maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Jadi dia bilang, ini permintaan aku. Dia bilang, sekarang, aku mau kamu lakukan sesuatu. Aku harus menyelesaikan sesuatu sebelum saya mati. Dan
saya tidak memiliki nubuat atau wahyu mengenai hari kematian saya. Kenapa? Karena mata dia kabur. Dia tidak menerima nubuat dari Tuhan. Karena kenapa? Dia sayang siapa? Dia sayang Esau. Tuhan sayang siapa? Yakub. Yang siapa juga sayang Yakub? Ribka. Dan siapa telah menerima semua informasi nubuat? Ribka. Kenapa? Karena Ribka itu sensitif. Dia ingin kehendak Tuhan. Dia menginginkan kehendak Tuhan. Dan kita akan lihat segala hal yang Ribka katakan untuk dilakukan di saat dia instruksikan anaknya Yakub untuk lakukan, itu sepenuhnya diperlukan. Dalam kata lain, Ribka itu benar. Jadi setiap kali dia itu tidak salah, si Ribka. Siapa selalu benar? Tuhan kan? Ribka itu mendasarkan semua yang dia lakukan dari apa yang dia pernah dengar dari Tuhan. Itu yang Alkitab beritahu kepada kita yang membacanya. Saya bisa kasih nama-nama orang-orang guru-guru Alkitab yang terkenal. Mereka lihat ayat yang sama, dan kita akan bahas selama dua waktu pelajaran, 2 sesi. Mereka bilang Yakub itu pencuri, pendusta, dan Esau itu korban. Kamu tidak bisa membacanya seperti itu dengan konteks dari apa yang kita lihat di Perjanjian Baru, Ibrani pasal 12 ayat 16, apa yang kita lihat di Maleakhi pasal 1 dan Kejadian pasal 25. Lalu bilang, oh, Esau itu orang Tuhan. Tidak, itu salah. Kita harus setuju dengan Tuhan, dan alasannya, menurut saya, kepercayaan saya, orang-orang lebih senang Esau karena mereka abaikan begitu banyak yang dikatakan Alkitab. Kita akan belajar ini pelan-pelan dan memperhatikan semua yang dikatakan di dalam firman Tuhan mengenai masalah ini. Satu ayat lagi dan kita akan istirahat, ayat 3. Maka sekarang, kata ini dalam bahasa Ibrani, biasakan dirimu. Di saat kita bilang sekarang dalam bahasa Ibrani, kita bilang asyak. Kita tidak pernah lihat itu dalam Alkitab. Tulisan, kita lihat atha, yang berarti sekarang, tetapi darurat gitu. Atha kalau muncul di dalam Alkitab, kita bisa yakin bahwa sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang penting akan terjadi. Maka Ishak sedang mengatakan kepada Esau, maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah, dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Disuruh memburu, ya, daging buruan. Ishak sedang memikirkan apa? Makanan. Dia mengerti bahwa dia ada kewajiban rohani, tetapi dia akan menggenapinya, tetapi dia juga akan memuaskan kedagingan dia juga. Banyak orang pikir kita bisa melakukan seperti itu, bahwa Tuhan itu akan memberkati saya dan kedagingan saya pun akan puas. Ayat apa yang masuk di kepala saya? Ayat bilang kita nggak boleh memuaskan kedagingan kita. Tetapi Ishak melanggar itu. Ishak, mata dia itu berat. Dia tidak melihat dengan baik dari pandangan Tuhan. Dan dia ingin anaknya Esau untuk keluar dan memburu, untuk bawa pulang daging buruan. Kenapa? Agar dia bisa menggenapi
kewajiban rohani dia dan memberkati anak sulung dia. Saya ingin kamu pikirkan sesuatu sebelum kita istirahat. Hal terakhir yang kita belajar di kesimpulan dari Kejadian 25 adalah ini. Alkitab bilang, Esau menjual hak kesulungan dia. Benar kan? Kamu setuju? Karena dia menjual hak kesulungan dia, dia sudah tidak lagi anak sulung. Jadi kita harus membuat perbedaan antara yang rohani dan yang secara jasmani. Esau itu anak sulung secara jasmani, tetapi dia sudah tidak lagi anak sulung secara rohani karena dia sudah menjual hak kesulungan dia. Hak kesulungan itu adalah milik siapa? Yakub. Dan dengan hak anak sulung itu datang apa? Berkat. Semua orang bicara tentang Yakub. Yakub itu penipu, tukang bohong, dan curang. Tetapi nanti setelah jam istirahat kita akan lihat bahwa di saat Esau belajar, sadar kenapa ayahnya memanggil dia agar dia bisa makan. Kenapa ini penting? Apa yang kita lakukan setelah kita udah makan makanan? Kita memberkati kan? Ishak melakukan itu. Siapa tidak lakukan itu? Esau tidak. Ishak masih berpikir tentang Tuhan. Oh, saya ada kewajiban. Saya ingin menggenapi kewajiban saya. Esau tidak pernah mengucap syukur. Dia tidak memikirkan kewajiban dia kepada Tuhan. Sekarang pikir tentang doa-doa kamu sebentar. Apakah doa-doa kamu, Tuhan, saya ingin taat kepada Engkau. Tuhan, saya tertarik dengan kehendak-Mu. Tunjukkan kepada saya apa yang saya harus lakukan hari ini. Apa yang Engkau ingin saya lakukan dengan hidup saya. Bagaimana caranya saya bisa memuliakan Tuhan? Doa kita harus seperti itu, tapi terlalu sering. Tuhan, saya ingin ini. Tolong, boleh gak saya dapat ini? Itu bukan secara rohani. Itu adalah Kristen berhala, doa berhala. Alkitab suruh kita bertumbuh menjadi dewasa. Dan kita harus melihat dari pandangan Tuhan. Dan kita akan melihat itu. Tidak ada yang bicara tentang ini kan. Tapi di saat Ishak menunjukkan apa yang dia ingin lakukan, saya nggak pernah baca di buku-buku dimanapun, di teologi yang menunjuk bahwa Esau bohong. Esau kan seharusnya bilang, ayah, jangan berkati saya, nggak bisa. Berkati adik saya. Karena saya sudah jual hak kesulungan itu. Tapi apa yang Esau lakukan, kita akan lihat. Dia keluar, dia bertindak seolah-olah nggak ada apa-apa yang terjadi. Dan itu masalahnya. Kita ingin berpikir bahwa keputusan kita yang salah tidak berhasil. Keputusan yang salah itu semua ada artinya. Iya, kita bisa diampuni, tapi pengampunan itu tidak berarti menghapuskan apa yang telah dilakukan. Itu sebabnya kita harus sangat hati-hati di saat kita ada di hadirat Tuhan dan minta nasihat Tuhan. Mari kita istirahat dulu dan kita akan lanjut dari sini nanti.